Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, identitas mayat dalam karpet yang ditemukan di bawah jembatan tol Ngawi akhirnya terungkap. Korban adalah warga Magetan yang juga purnawirawan tentara. Terungkapnya saudara identitas itu setelah polisi mempelajari rekaman CCTV saat seorang penumpang mobil minibus putih milik korban terlihat membuang sesuatu yang diduga jasad ke bawah jembatan jalan tol. Suciani 51 tahun dan anak lelakinya Arfiani Rani Lauzunta 20 tahun tak kuasa menahan tangis ketika melihat jasad pria di kamar jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi yang diyakini adalah Sumiran 57 tahun suaminya. Sejak Jumat 23 Juni Sumiran pergi keluar rumah menggunakan mobil minibus putih dan tak pernah kembali atau berkabar. Apalagi ponselnya juga mati. Keluarga tidak melaporkannya ke polisi sebab mengira korban yang juga purnawirawan tentara itu masih berada di Ponorogo untuk mengurusi kedainya. Emang Bapak meninggalkan rumah terakhir kapan, Bu? 23. Bawa mobil gitu? Iya, bawa mobil. Jazz itu? Iya. Sendiri apa ada temannya? Sendiri. Habis itu udah nggak pulang sama sekali gitu ya? Emang sering keluar rumah? Apa? Sering keluar rumah? Sering biasa Kak keluar rumah. Tapi HP-nya nggak pernah mati. Kalau yang ini HP-nya langsung mati gitu? Mati, ya. Bapak usaha apa? Jualan angkringan. Iya. Dagang Di mana itu? di Ponorogo. Identitas korban diketahui setelah polisi mempelajari rekaman kamera CCTV di jalan tol saat pengguna mobil minibus putih membuang bungkusan besar ke bawah jembatan tol yang diduga jasad. Hal itu diperkuat dengan keterangan keluarga korban jika mobil minibus putih itu adalah milik Sumiran. Meski demikian, polisi belum bisa menjelaskan motif dugaan pembunuhan itu. Kita kedatangan satu keluarga dari Magetan yang datang ke Rumah Sakit Umum Ngawi. Ya, dari keluarga ini kami tunjukkan barang yang menempel pada korban, kemudian mencoba untuk mengidentifikasi korban itu sendiri. Jadi dari pernyataan keluarga korban bahwa korban menyatakan bahwa itu adalah anggota keluarganya. Korban sendiri menurut pengakuan keluarga meninggalkan rumah udah lama dan? Sudah lama. Keluarga korban menyadari bahwa korban meninggalkan rumah setelah 4 hari. Menggunakan mobil? Ya, menggunakan mobil. Polisi kini mengambil sampel darah keluarga korban sebagai bahan tes DNA untuk memastikan jasad terbungkus karpet adalah Sumiran. Mayat diduga korban pembunuhan yang terbungkus karpet ditemukan di bawah jembatan tol Widodaren Ngawi dengan kaki dan tangan terikat 29 Juni lalu. Temuan itu identik dengan kasus temuan bercak darah di rumah kontrakan di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo yang diduga menjadi lokasi pembunuhan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, Bandar Pil Koplo di Kabupaten Tuban dibekuk polisi di sebuah kamar indekos. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan ribu butir pil yang dikemas dalam kardus dan tas warna hitam. Dua pelaku berinisial RJ 41 tahun bersama FR 40 tahun tak berkutik saat digerebek polisi di kamar indekosnya, Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban Kota. Petugas menggeledah kamar dan menemukan barang bukti berupa pil koplo sebanyak 40.896 butir yang dimasukkan ke dalam kardus dan tas hitam yang disembunyikan di dalam lemari. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari rekannya yang tinggal di Bandung, Jawa Barat. Polisi mengembangkan kasus ini untuk mencari tersangka lain. Pelanggaran narkotika, yaitu yang pertama adalah pil karmopen sebanyak 1 kasus dan pil double L sebanyak 2 kasus, di mana terdapat 4 orang tersangka yang berhasil kita amankan terkait dengan 3 kasus tersebut. Barang bukti yang berhasil kita sita, yang pertama adalah pil karmopen sebanyak 40.896 butir. Lalu selanjutnya pil double L
sebanyak 1.760 butir. Para tersangka dijerat pasal 114 dan 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Sapari Rano Wijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, kakek 71 tahun di Banyuwangi ditangkap polisi setelah tega mencabuli bocah perempuan berusia 5 tahun yang tak lain tetangganya sendiri. Aksi pelaku diketahui warga yang mendengar tangisan korban saat disekap di rumah pelaku. NW, kakek 71 tahun, warga Kecamatan Gambiran, Banyuwangi ini harus menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara. Pelaku ditangkap polisi karena tega mencabuli bocah perempuan berusia 5 tahun tetangganya. Pencabulan bermula saat korban berpamitan pergi keluar rumah untuk membeli makanan di warung. Karena tak kunjung kembali ke rumah, orang tua korban yang bingung berupaya mencari anaknya. Tetangga yang ikut mencari korban kemudian curiga ada suara tangisan anak kecil di dalam rumah NW. Warga pun mendobrak pintu rumah pelaku dan ditemukan korban disekap dengan posisi setengah telanjang. Orang tua korban yang tak terima dengan ulah pelaku langsung melapor ke polisi. Saat diperiksa polisi, pelaku mengaku baru sekali mencabuli korban. Karena bingung harus kemana menyalurkan hasrat seksualnya. Setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan sore harinya kita mengamankan pelaku, yaitu atas nama Nawawi atau Bahwi, umur kira-kira 71 tahun kalau di KTP. Dan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan pelaku itu diduga kuat terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka Nawawi terhadap korban AL. Kemudian setelah itu kita melakukan mengantar korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Kemudian kita ke TKP dan dari keterangan saksi-saksi menguatkan dugaan tersebut. Polisi menyita barang bukti pakaian korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukuman 15 tahun penjara. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Kita ke informasi lain, saudara. Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan jatah lebih air zam-zam kepada setiap jamaah haji. Yang awalnya 5 liter jadi 10 liter. Sehingga jamaah haji diminta tidak membawa air zam-zam ke dalam koper penerbangan. Husnul Maram, Ketua Panitia Penyelenggaraan Ibadah Embarkasi Surabaya mengatakan pemberian jatah air zam-zam kepada setiap jemaah haji yang tiba di tanah air. Awalnya 5, namun tahun ini Kementerian Agama Republik Indonesia akan memberikan 10 liter. Teknis pemberian yakni 5 liter saat jemaah haji tiba di debarkasi Surabaya. Sementara tambahan 5 liter lagi diberikan ketika jemaah sudah pulang ke daerah asal yang bisa diambil di kantor Kemenak KBIH Kabupaten atau kota. Penerbangan haji dari Bandara Jeddah menuju ke beberapa embarkasi dan juga adanya pemeriksaan koper jamaah haji yang ditengarai banyak ditemukan air zam-zam. Nah, maka dari itu, alhamdulillah, Gus Menteri Agama, Gus Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama RI memberikan lagi dari yang semula 5 liter air zam-zam menjadi ditambah lagi 5 liter menjadi 10 liter per jamaah haji. Air zam-zam ini diberikan dengan harapan jemaah tidak membawa air zam-zam dengan jumlah banyak dari Mekah. Karena sebelumnya pihak Arab Saudi berhasil menyita barang bawaan jemaah berupa air zam-zam yang diletakkan di dalam koper. Arif Purwanto melaporkan dari Surabaya. Serunya berlibur sembari menikmati si Raja Buah di Kampung Durian, lereng Gunung Argopuro, Jember.
Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.